Karena dasarnya adalah segala amal yang ditunjukkan, amal yang tidak ditenggelamkan, maka hasilnya adalah tidak baik. Dan orang yang pertama 100.000, kemudian banyak yang mengikuti yang sama, walaupun itu dinampakkan, dan tetapi akibat dia banyak yang ikut, maka orang tersebut ria untuk pekerjaan pertamanya, tertutup dengan pekerjaan orang lain karena ngikut dia berbuat baik. Nah itu tadi. Jadi itu ya. Jadi makanya jangan berhenti beramal walaupun ria. Bahkan kata Imam Nawawi, tidak ada amal yang langsung ikhlas. Allahumma salli ala nabiyil asimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya syahid al-qadar. Assalamualaikum ya wa mursiduna syahmat sahibul wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, azada ma fi ilmillah, salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook, insyaallah dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Dan selamat malam sahabat TKN, sahabat MDNH, dan juga sahabat-sahabat saya di Jatman dan di NU ya. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini saya bisa lanjutkan. Tadi saya nggak janji sama Kang David, tapi alhamdulillah ya, kita bisa lanjutkan kajian tadi pagi ya. Tadi saya udah, kalau ngaji itu kalau saya kapan aja sehatnya ya. Jadi alhamdulillah karena kondisi ada sedikit membaik, maka saya manfaatkan adalah mumpung masih sehat ya. Maka kita lanjutkan kajian kita insyaallah. Tadi pagi kita sudah membahas kalam hikam yang ke-10. Kita sudah berbicara panjang lebar yang berkaitan dengan bab ikhlas ya. Nah, sementara bab 11 ini adalah berkorelasi ya, berhubungan ya dengan bab kalam hikmah yang ke-10 tadi. Maka kenapa saya bikin satu hari, yang tadi satu pagi adalah kalam hikmah yang 10, dan malam ini kita akan lanjutkan dengan kalam hikmah yang 11 karena dua-duanya memiliki korelasi. Mudah-mudahan sebetulnya yang 10 adalah menjelaskan yang 11, yang 11 adalah menjelaskan kalam hikmah yang 10 ya. Tapi sebelum kita memulai, marilah kita membacakan suratul Fatihah, khususnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada ahli silsilah ya, dan khususnya kepada musannif ya adalah Syekh Athaillah Askandari, dan insyaallah juga kita mengambil rujukan daripada ya Syekh Arandi, Syekh Zaruk ya, Syekh Asarqawi, dan Syekh Ibnu Ajibah dan Syekh Asar Nubi. Kita akan ambil juga pandangannya yang berkaitan dengan hikmah yang sama ya dalam pandangan mereka. Tapi saya akan tempatkan mereka di akhir seperti biasa. Saya akan berpendapat mengambil sarah yang pokok dulu, baru kita akan bandingkan ya. Astaghfirullahaladzim, 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 ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul bait.
خصوصا إلى روح علي سلسلة القادر ونقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا إلى رضي السلطان أولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وشري سابي قاسم جنيدي البغدادي وشري شيخ أحمد خطيب سنباز ابن عبد الغفار وشري شيخ طلحة بن طلاب الدين كاليسا وشربان وشري شيخ عبد الكريم بنتان إلى رضي المكرم وشري شيخ عبد الله مبارك بن محمد إلى رضي المكرم سيدنا ومرشدنا سيما صاحب الوفاة العارفين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Susan ila arwah syahada ila asmani sunarhi syah Susan arwah Syekh Jarud Susan arwah Asal Susan arwah Ibnu Ajib. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sahabat, saya ambil dulu sedikit dari hikmah yang ke-10 tadi, ya, adalah bahwa amal itu adalah seperti halnya jasad kita. Adapun jasad kita bisa kita perintahkan, jasad kita bisa melakukan banyak hal karena adanya ruh, kan tadi. Maka di dalam kalimat hikmah ini adalah bahwa amal itu adalah baru ada maknanya kalau ada ruhnya daripada amal itu, yang disebut dengan ikhlas, ya tadi. Tadi kita sudah panjang, ya, kita bahas sehingga ada kelompokan orang itu adalah kelompok lillah, ada kelompok billah, ya tadi, ya. Ada dalam kelompok iyyaka na'budu, ada dalam kelompok iyyaka nasta'in, kan tadi. Kalau iyyaka na'budu ada golongan lillah, dia bekerja beribadah karena Allah. Tapi kelompok iyyaka nasta'in adalah dia orang yang beribadah kepada Allah, adalah termasuk dalam kelompok sudah sampai kepada billah, dia beribadah dengan Allah, kan tadi. Nah, di kalam hikmah yang ke-11 kita baca dulu, ya. Di sini bismillahirrahmanirrahim. Idbin wujudaka fi ardil khumuli Pama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Dikatakan bahwa kurang lebih kalau menurut pandangan beliau di sini adalah tanamlah, ya, atau kuburlah, kayak bahasanya, keberadaanmu di dalam bumi ketersembunyian. Yang disebutkan humul adalah menenggelamkan diri, menjauhkan diri, adalah dari keterkenalan, kebesaran, mencari populer, tadi, mencari pengaruh, mencari hormat, tadi, ya. Maka sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang tidak ditanam, maka tidak sempurna hasilnya. Maka hikmah yang ke-10 ini kita adalah sya'ato'ilah, ya, membawa kepada kita adalah untuk menenggelamkan diri kita, mengubur diri kita daripada dalam seluruh aktivitas kegiatan amal kita, adalah karena dasarnya adalah segala amal yang ditunjukkan, amal yang tidak ditenggelamkan, maka hasilnya adalah tidak baik. Maka itulah mungkin seumpama kenapa petani itu menyimpan bibit adalah di dalam, kan tadi, karena dia akan tumbuh dengan baik, ya. Tapi kalau seandainya bibit itu kita nanam jagung digeletakkan di tanah, sebelum aja tumbuh sudah dimakan ayam. Nah, inilah maksudnya.
bahwa amal yang tidak disembunyikan itu akan tidak terbebas daripada ujub dan ria. Nah ini makanya kalam hikmah yang ke-11 ini adalah berkaitan dengan kalam hikmah yang ke-10, bahwa ruhnya amal itu adalah ikhlas. Adalah salah satu bagaimana adalah kita bisa ikhlas adalah dengan mengubur amal itu, bukan untuk mencari kemasyhuran. Yaitu ya, nah kalam hikmah 11 ini banyak sarahnya kan tadi semua ya. Sarahnya banyak. Temuan di antaranya mungkin dari Syekh Jaruk telah dikatakan bahwa sembunyikan keberadaan amal ibadah engkau tadi dengan tidak engkau nampakkan amal pada wujudnya amal kan tadi. Karena kalau amal yang nampak terlihat dari wujudnya itu adalah dan kemudian sangat mudah akan dihapuskan adalah dengan perkara ria. Karena nampak kan tadi semua. Sebagaimana bibit jagung, bibit padi yang digeletakkan di luar yang tidak ditanamkan, dia sebelum tumbuh sudah dimakan oleh tikus, sudah dimakan oleh ayam. Itulah perumpamaannya kan tadi ya. Kenapa harus kita sembunyikan tadi? Adalah setan pada dasarnya ya adalah memang diciptakan oleh Allah adalah untuk sparring partner kepada kita. Setiap amaliyah yang kita lakukan itu adalah setan itu adalah berhajat bagaimana menghancurkannya dengan membisikkan kepada kita adalah bagaimana kita menceritakan amal itu. Ya, menceritakan, mengkisahkan kan tadi semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kan tadi. Maka inilah yang menjadikan yang merusakkan amal kita adalah dengan bisikan setan itu, maka amal yang tidak ditenggelamkan, yang tidak disembunyikan adalah akan mudah dihancurkan kembali oleh iblis tadi. Nah ini masih pandangan menurut mereka, nanti di belakang insya Allah menurut pandangan Abah bagaimana yang paling mudah dan paling selamat ya tadi ya. Karena beramal adalah jangan berhenti beramal karena takut ria karena tadi. Jangan berhenti berzikir karena tidak ada hudur, dan jangan berhenti sholat karena tidak ada khusyuk kan tadi semua. Inilah yang dikehendaki oleh iblis. Kita berhenti pada amaliyah-amaliyah itu karena ditakutkan oleh kita tidak adanya ikhlas, tidak ada hudurnya pada saat kita dzikir, atau juga disebabkan karena tidak adanya manis di dalam kita dzikir maupun sholat. Maka inilah sesungguhnya. Maka amal itu dibagi dua. Ada amal yang memang sesungguhnya bisa disembunyikan. Amal-amal tertentu. Ya. Kalau dulu mungkin zamannya Syekh Athaillah atau zamannya Imam Ghazali, tadi zaman-zaman itu orang itu sudah biasa. Zaman itu adalah kalau ingin memberikan amal itu adalah meninggalkan beras di depan pintu. Kalau setiap rumah itu dia kirimkan malam, dikirimkan bagi-bagi setiap rumah itu kan tadi. Nah kalau sekarang mungkin zamannya kayak gitu Kang Somad, biasanya kalau pemilihan kepala desa tadi ya ngebagikan amplop, ngebagikan beras di rumah-rumah kan tadi. Nah itu kan tadi kalau dulu memang begitu, supaya tidak ketahuan mereka memberikannya itu diam-diam kan tadi semua. Tapi ada amal Kang Somad yang tidak bisa disembunyikan. Sholat berjamaah, nggak bisa. Ada lagi sholat Jum'ah, nggak bisa karena harus rame-rame. Ada lagi haji nggak bisa ngumpet. Bahkan sengaja haji itu adalah ibadah yang paling ria. Malah sebelum apa-apa aja udah walimatu safar, tadi rame-rame, bendera dan umbul-umbul, ngundang untuk hajian, mukul rebana dan lain sebagainya. Dan itulah. Ada ibadah yang bisa disembunyikan, ada ibadah yang tidak bisa. Atau juga misalnya adalah kita jihad, bisa perang, tidak bisa juga sembunyi. Atau juga datang ke majelis ilmu, nggak bisa sembunyi, pasti kelihatan sama orang. Nah ini, maka inilah hal-hal yang kita pahami. Maka jadi ada amal yang bisa disembunyikan, ada amal yang tidak. Yang bisa disembunyikan adalah sholat kita tadi ya. Zikir-zikir kita bisa disembunyikan, tidak usah diceritakan. Tapi ada amal-amal yang sesungguhnya memang tidak sama sekali tidak bisa disembunyikan. Nah, bagaimana berkaitan dengan firman ini adalah dengan kalam hikmah ini
yang mana saya atau Ilah menyampaikan kepada kita, kita harus menenggelamkan, harus mengubur amal itu supaya tidak rusak, kan tadi semua. Sementara tidak semua amal tidak bisa dikubur, karena tadi persoalannya adalah karena ada amal-amal tadi adalah yang memang waktu mengamalkannya tidak murni untuk bisa disembunyikan. Nah, bagaimana cara menyembunyikan? Dikatakan oleh ulama ada dua. Satu, waktu beramal jangan kelihatan orang. Tapi ada amal yang tidak mungkin tidak kelihatan orang. Kayak tadi, sholat, ibadah haji, kan tadi semua. Pasti kelihatan orang tadi ya. Bahkan kita menyumbang masjid, gitu kan tadi semua. Karena tidak umum kalau sekarang misalnya itu kita, atau kalau mau sekarang kalau menyumbang masjid, kita suruhkan aja misalnya toko material, tolong kirimkan ke masjid 100 sak. Bilang aja dari hamba Allah misalnya, gitu kan tadi. Tapi persoalannya kadang-kadang sahabat, iblis itu jago gitu kan tadi. Pada saat kita mengirimkan semen 100 sak tanpa diketahui dari siapa dan siapa, timbul dalam hati kata iblis. Tadi bisikannya adalah, wah bagus itu, kamu sudah ikhlas. Kamu itu lebih dari orang. Tadi kalau orang kan diperlihatkan, padahal cuma 10 sak. Dia lihatkan, kamu 100 sak kan enggak. Nah itu, perasaan itu yang susah juga dilawan kan tadi. Inilah persoalan-persoalan yang kalau menurut saya sih, kalau menurut Abah, baik Imam Ghazali dalam Ihya yang berkaitan dengan bab ikhlas dan ria ini, maupun saya atau Ilah, tadi kaluhur bingung, kahanap bingung kan tadi. Digawean salah, digawean salah, kayak itu kan tadi ya. Nah kemudian dikatakan oleh ada hadis baginda Nabi, walaupun bagaimana tetap kita harus mengejar bahwa amal itu harus bersih, harus ikhlas, dan juga sekaligus bahwa amal itu adalah harus bersih dari ria. Bahkan sabda Nabi, orang yang beramal dan dia menyembunyikannya, dia mendapatkan 70 kali lipat daripada orang yang memperlihatkan amal itu, kan tadi ya. Tetapi iblis ini luar biasa tadi. Terkadang kita sudah menyembunyikannya hari ini, kan tadi. Waktu di masjid nulisnya hamba Allah. Besoknya ditanya, itu kemarin yang hamba Allah 2 juta siapa ya? Abdi. Nah, itu kan. Nah, inilah persoalan-persoalan yang kadang-kadang, nah makanya di situ persoalannya kalau menurut saya, kalau menurut Abah, bukan disembunyikan atau dinampakkan. Inilah nanti harus kita pahami konsepnya. Bagaimana amal itu tadi supaya selamat kan tadi semua. Tadi walaupun ada rusuh, ada beberapa hal yang walaupun ria tidak ada masalah ya tadi. Nah, kalau amal yang ikhlas itu Kang Somad, yang disembunyikan itu kata Nabi 70 kali lebih baik daripada yang dinampakkan tadi. Tapi pada saat kita katakanlah hari ini sembunyikan, seminggu kemudian kita ngomong. Nah gitu. Tadi kan yang kamari hamba Allah 2 juta teh. Abdi ya teh. Dan memang dorongannya selalu ada. Selalu ada dorongan kita ini. Tetap bagaimanapun tadi. Tadi luar biasa iblis itu. Setelah seminggu sebulan tadi, atau setelah setahun. Dulu kata itu kan sebetulnya keramik saya, sebenarnya yang hamba Allah itu dulu saya. Walaupun setelah setahun. Maka kata baginda Nabi, maka amal itu hilang dari 70 kali menjadi sekali tadi. Tetapi pada saat kemudian nanti dia masih gatal lagi menceritakan tadi. Maka akhirnya amal itu berubah yang tadinya dari 70 menjadi sekali, dari sekali berubah menjadi amal yang ria. Akhirnya masuklah menjadi amal yang haram, kata semua. Ya. Nah inilah luar biasanya iblis. Jadi maka kalau seandainya kita memperhatikan kalam hikmah yang ini diamalkan tadi Mas Wagiman, teman-teman semua, waduh pada banyak nih ya, Mas Nur, Samsu tadi ya. Inilah kita beramal salah, nggak beramal salah kan tadi semua. Mari kita coba cari solusinya. Bagaimana kita supaya beramal tapi selamat dari semua kan tadi ya. Nah, tapi kata Syekh Athaillah, ada kalanya. Nah ini beliau juga mulai berbelok sedikit kan tadi. Ada kalanya kata beliau, beramal yang diperlihatkan itu kalau selama niatnya kita untuk memberikan contoh nggak apa-apa. Nah itu adalah untuk niat untuk memberikan contoh. Misalnya nih kita di masjid pada saat panitia masjid
memberitahukan mau ada memperbaiki WC, kemudian orang mengatakan saya 100.000, yang sana 200.000 gitu kan. Itu kemudian orang yang pertama 100.000, kemudian banyak yang mengikuti yang sama, walaupun itu dinampakkan, dan tetapi akibat dia banyak yang ikut, maka orang tersebut ria untuk pekerjaan pertamanya, tertutup dengan pekerjaan orang lain karena ngikut dia berbuat baik. Nah itu tadi. Jadi itu ya. Jadi makanya jangan berhenti beramal walaupun ria. Bahkan kata Imam Nawawi, tidak ada amal yang langsung ikhlas, kan tadi semua. Terus saja beramal lagi. Walaupun ria, beramal lagi. Walaupun ria, beramal lagi. Walaupun ria, setahun masih ria nggak apa-apa. Tapi nanti udah 2 tahun, 5 tahun, kayaknya udah bosan dipuji orang. Lama-lama udah kebal dipuji. Nah ini tadi, makanya itulah konsepnya, tidak boleh berhenti. Ini kan makanya ada bahasa, orang yang takut ria, itulah yang ria. Orang takut ria itulah ria yang sesungguhnya. Saya mah mau nyumbang sieun ria. Itulah ria kan tadi semua. Makanya tadi begitu salah nyumbang. Itu ya. Inilah ya beberapa hal yang harus kita pahami ya. Jadi dalam apa namanya tapi yang berkaitan dengan amal yang tadi, bagaimana dengan amal-amal yang tidak bisa disembunyikan? Misalnya sholat, misalnya haji, misalnya jihad, misalnya di majelis ilmu, kan kita nggak bisa sembunyi di majelis ilmu, kelihatan kita sholat berjamaah kelihatan. Nah untuk kasus itu kata Syaikhullah adalah jadilah pelopor kita walaupun ria. Untuk apa? Untuk mendorong spirit orang tadi. Jadi disitulah antara plus dan minus kadang-kadang kan tadi. Ada orang yang tertarik oleh kita karena, jadi jangan baliknya. Saya belakangan takut ria. Itulah malah ria. Tadi semua tadi.